Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Jeffrey Zain. Sama putra saya lagi main game tuh. Kenapa diliatin? Ya, ini saya bicara lagi soal pesantren lagi. Saya lihat IG saya tuh tentang terjadi kekerasan di sebuah pesantren. Ya, saya lupa namanya. Saya mau sebutin tapi lupa namanya. Wajib sebutin lah karena memang sangat miris banget ya pesantren-pesantren di Indonesia ini. Ya, eh dalihnya sih, teman saya yang lulusan pesantren juga bilang itu udah biasa, yang barang hilang, terus kemudian bulian, bahkan, gay di pesantren, cowok, ah, sangat nggak normal mikir gitu ya, itu udah biasa dan lain-lain. Ya jangan dibiasakan lah, ya. Bahkan putra saya pernah masuk ke salah satu pesantren itu barang hilang melulu, entah mungkin dari keluarganya yang nggak pernah jaga barang kali ya. Jadinya apa eh barang dia dipakai terus tanpa izin. Harusnya izin lah, minimal izin dulu. Ya, oh, gue mau pakai nih. Nggak, lu boleh nggak? Gue mau pakai sepatu ini boleh nggak? Ini nggak ada nih. Hilang aja. Ya, sepatu anak saya hilang sebulan. Ya, nggak usah ini sarung dua hilang. Nggak ngerti apa pikiran-pikiran anak-anak pesantren itu dari sana gimana. Dan yang salahnya juga memang, para ustadz pesantren ini rata-rata kenapa bisa terjadi kekerasan, ya karena semua diserahkan kalau malamnya itu dia di asrama itu sama kakak kelas. Umumnya begitu yang terjadi. Jadi nggak ada ustadz di pesantren itu kalau malam hari. Ya kita tahu kalau misalnya, anak remaja walaupun dia ngawasin adiknya, tapi tetap kan emosinya berbeda dengan emosi para guru. Ya, kalau misalnya para ustadz, para guru itu kalau udah dilihat santrinya atau muridnya pasti udah, sedikit ada rasa takut karena itu gurunya, ya, gitu. Ini diserahkan ke kakak kelasnya semua ya, emosinya meledak-ledak. Iya, karena sifatnya kan masih ya sangat labil untuk emosi ini. Walaupun belajar dari dalih agama tapi belum nyampe di kepala atau hatinya sama sekali. Apalagi masih baru, ya yang masih baru datang, ya itu masih sifat-sifat dari rumah itu masih kebawa. Dan salahnya mungkin orang tua, di Indonesia ini kebanyakan masukin pesantren itu karena memang anaknya bandel. Ya, "Oh bandel masukin pesantren lu." Ya pesantren bukan tempat anak bandel, bukan. Pesantren itu untuk, anak yang memang tujuannya untuk menjadi generasi penerus, ustadz atau ustazah, ya. Tujuannya itu. Ya walaupun sistemnya memang yang, untuk khusus, hauza atau untuk menjadi santri, ustadz, atau mungkin yang pesantrennya digabung dengan sekolah umum, ya seperti misalnya sekolah terpadu lah gitu ya. Nah seperti itu yang terjadi di pesantren, belum lagi geng-gengan. Karena biasanya sih kalau nggak terjadi kejadiannya di pesantren sendiri atau bisa terjadi pada saat, kalau umumnya kalau pesantren itu kan setiap Jumat libur ya, hari Minggunya itu hari Jumat kalau pesantren itu. Karena Minggunya dia belajar, umumnya begitu, ya. Karena saya tahu dari memang pesantren anak saya ada, jadwalnya begitu metodenya. Terus, masih adanya geng-gengan antara anak-anak. Ya kalau diserahkan semua ke seniornya, ya begini jadinya yang terjadi di dua pesantren. Ya ada yang dibakar segala anaknya. Ini anak pengen harapan orang tua pengen jadi santri malah, eh, apa kalau nggak meninggal, kalau nggak cacat anaknya. Kan udah nggak benar itu, ya nggak. Nah belum lagi terjadinya ya itu tadi adanya LGBT. Ya umumnya santri cowok, ya itu katanya udah biasa, jangan dibiasain lah, goblok banget sih. Ya, pesantren model begitu. Ya coba diperbaiki lah para ustadz-ustadz yang yang mendirikan pondok pesantren itu jangan cuman kayak sekolah umum biasa swasta yang yayasannya pengen, ada seorang pengen jadi ketua yayasan pengen dapat income pasif, ya yang penting bayar,
Ya terus selesai semua urusan diserahkan ke kakak kelasnya kalau malam hari. Ustadznya cuma ngajar di siang hari. Tahu ustadznya kalau malam hari kemana? Ngawas juga kadang-kadang belum tentu ngawas. Ya datang pun cuma sekian jam selesai. Kita nggak tahu apa yang terjadi malam hari ketika mereka tidur. Ya itu bisa apa? Bisa ini apa bisa kejadian macam-macam. Ya dihilangkan lah kebiasaan kayak gitu seperti misalnya ngambil barang orang, sendal doang ya sendal. Ini ada lulusan pesantren pernah saya satu masuk ke majelis saya, lulusan pesantren datang ke majelis untuk acara apa ya? Ya di Jakarta lah. Iya, kebetulan saya lagi anak saya di satu majelis tersebut. Ya tiba-tiba sendal anak saya hilang. Ya ngambil lulusan santri gimana emang kebiasaan ya. Kebiasaan banget. Ya itu soal sendal doang loh ya kalau untuk belum lagi ngambil-ngambil yang lain ya. Aduh, makanya akhirnya saya kembalikan aja anak saya ke sekolah biasa. Saya disiplinkan. Tadi memang tujuan saya tuh supaya nggak manja-manja banget dari saya gitu apa untuk didisiplinkan. Tapi karena ini anak saya anak salah satunya, jadi ya udah saya kembalikan ke tangan saya aja gitu. Toh nanti kalau misalnya ingin masuk ke sekolah kedisiplinan itu mungkin saya akan masukkan ke apa namanya kedinasan atau militer ya seperti itu. Itu lebih disiplin ya. Gitu asal jangan kayak Bunda Teddy. Ih. Iya, kita harap kita begitu ya. Ya kalau untuk kedisiplinan ya udah mungkin sekolah biasa ya dia lebih bisa memahami kebetulan saya bantu juga dari sini ya, terutama memang dari rumah. Jadi sekali lagi jangan Anda memasukkan pesantren anak nakal, males ngerawatnya tuh. Redain dulu nakalnya ya. Diminimalisir dulu. Minimal paling gampang adalah disiplinkan dengan cara membersihkan kamarnya sendiri. Jangan ngambil barang orang lain ya gitu. Jadi ya apa eh ada pendisiplinan sebelum masuk pesantren. Pesantren tinggal mengajarkan ilmunya ya, keagamaannya dan lain-lain. Itu yang apa harus dilakukan orang tua di seluruh Indonesia yang memang ingin anaknya masuk pesantren. Dan inginnya bukan didorong, ayo masuk pesantren, enggak begitu enggak. Tanya lu anaknya, mau nggak masuk pesantren? Ya kalau misalnya dia bilang, oh saya mau ngajarin teman-teman agama, oh itu cepat itu, ya. Jangan anak nakal suruh masuk pesantren ini. Masuk ke panti anak nakal atau kayak KDM gitu minimal didaftarkan ke apa penyembuhan ala militer. Ya saya yakin tuh bisa. Itu dulu. Ya baru nanti dimasukkan ke pesantren kalau udah reda di minimal lah bandelnya nggak badung-badung banget. Inilah yang terjadi sampai bakar-bakar anak orang. Ya karena apa? Karena emosinya jelek. Entah emosi yang dibakarnya, entah emosi kakak kelasnya yang ngebakar. Jelek. Dan santrinya, apa sorry, ustadznya pun kayaknya ya kalau kayak gini memang ya sekali lagi nggak terlalu ngawasin kalau malam hari. Rata-rata di malam hari itu yang riskan. Ya, karena emosi anak tuh luar biasa beda. Anda mau ngajarkan dalil-dalil agama apapun, Al-Quran gitu, tapi kalau apa ya, sikap dasarnya itu masih belum bagus, belum nyampe masuk ke otak dan ke hati itu. Ya, makanya dimiliterkan dulu atau mungkin apa ditempeleng pok itu dulu baru bisa. Ya, zaman-zaman VOC lah, zaman-zamannya didikan orang tua kita. Ya kan, memang apa untuk bisa lihat aturan karena digeplak dulu gitu. Jadi ya karena saya juga geplak. Jadi dia bisa ngelihat aturan lah ya gitu kalau misalnya apa dia melanggar atau apa sudah ngelihat batas-batas pelanggaran. Jadi seperti itu. Ya. Ya, memang yang agak kurang memang itu tadi ya mungkin ilmu keagamaannya jadi agak sedikit apa namanya ada yang belum tahu lah gitu. Tapi minimal basic dasar untuk akhlaknya, sikapnya itu alhamdulillah saya masih bisa bimbing. Jadi kalaupun memang keinginan dia tiba-tiba masuk pesantren lagi, dia udah punya dasar seperti itu. Nah, saya nggak akan dorong dia masuk pesantren, tapi ya kalau emang keinginan dia masuk sana ya sudah,
masuk gitu loh, saya sediakan uangnya gitu. Dan saya cari pesantren yang memang yang bagus ya tentunya. Jadi kalau tipe kita masukin anak yang seperti itu ya, dengan cara kayak gitu saya yakin seluruh pesantren nggak kayak kejadian saat ini ya sampai bakar anak orang lain dan tuh atau sebagainya. Lalu kemudian ada tindakan pencabulan ustadz terhadap santriwatinya. Oke lah ya, santriwati pelanggaran ya, pelanggaran dan ya, memperkosa sih ya. Ya jadi apa namanya? Pelanggaran yang diatasnamakan dengan agama. Banyak terjadi memang ya. Karena mungkin pesantren ini nyatu. Ya, ada apa lokasi antara santriwati dan santri itu enggak terlalu jauh. Beda dengan pesantren anak saya itu jauh-jauh ya. Satu di sini, satu di sono gitu loh. Iya, tapi dari saya lihat sisi baiknya adalah itu normal. Iya, salah tapi normal. Kenapa? Karena dia ketertarikannya pada perempuan gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya ketertarikan sama jenis, ya enggak, dia nggak tahu lancarin nafsunya kemana. Iya, saya pikir kalau untuk pesantren benar-benar harus dikelola baik dengan ustadznya, ustazahnya, ya di situ semalam suntuk ya pagi semalam suntuk ya, itu juga dibantu dengan osisnya atau kakak-kakak santrinya. Ya harus seperti itu gitu loh. Jangan ditinggal-tinggal ustadz-ustadz, ustazah. Ya, Anda jangan buat pesantren untuk cari income pasif aja. Ya, tunjukkan bahwa Anda membentuk karakter anak bangsa terutama umat Islam ya, yang punya apa didikan agama yang sangat kompeten nanti untuk menyebarkannya kepada generasi penerus yang lain seperti itu. Jadi ya seperti itu yang terjadi. Ada pesantren yang nggak ada izinnya coba. Jadi di pesantren tujuannya apa coba? Apalagi yang kasus pesantren roboh katanya nggak mau pakai tukang, santrinya aja ngerjakan apa namanya eh, konstruksi tersebut akhirnya roboh. Nah itulah itu yang disebut nggak mau rugi keluar uang banyak. Kenapa? Karena sebagai yayasan kepala santri yang punya apa pesantren, nah itu apa namanya pengen dapat income pasif, nggak peduli ya orang mau kayak gimana gitu. Itulah yang terjadi di Indonesia, modelnya begitu gitu. Nggak semua tapi kebanyakan iya ya. Jadi ya begitulah yang terjadi. Nah, untuk sekali lagi untuk para orang tua tolong kalau masukkan pesantren dicari-cari tahu pesantren kayak gimana, kalau kalau bisa punya kenalan. Terus kalau bisa memang eh, pesantren itu dikelola dengan ustadznya dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, harus begitu. Ustadznya hidup di situ. Ya selain dibantu sama kakak kelas. Jangan semua dikerahkan ya begitu udah selesai ngajar di siang hari serahkan semua ke kakak santri oleh remaja yang emosinya masih labil, katakan dia punya dalil agama ya baru tahu tok tapi belum nyampe ke hati. Ada yang mungkin tahu cuma sekedar tahu tapi nggak paham, apalagi nggak paham nggak nyampe ke hati gitu. Belum lagi karakter dasarnya yang apa yang dimiliki ya, entah dia pemarah, entah dia pemukul, entah dia pembohong dan sebagainya ya. Itu yang apa perlukan untuk mengelola ya. Jadi jangan cuma sekedar agama baca nahwu sorof ya, ini takut nilainya jelek-jelek ya kan. Seperti itu enggak ya, yang terpenting adalah bagaimana dibantu keluarga yang dominan ya untuk apa namanya eh, mengelola kelakuan anak. Itu yang penting ya. Yang paling gampang apa? Jangan suka ngambil barang orang lain, itu paling gampang. Ya, sendal sering hilang kan di pesantren kan. Gimana nggak heran kalau misal di sini lulusan pesantren masih bisa ngambil sendal orang tanpa izin. Ya nggak, orang ada pemiliknya, kecuali kalau nemu di jalan ambil aja. Gitu. Ya, baik. Oke, itu saja mungkin opini saya tentang pesantren yang ada di Indonesia yang sekarang lagi terjadi. Hmm,
pembunuhan bisa dibilangnya ya, penyiksaan atau pembunuhan oleh kakak santri yang ada di pesantren tersebut. Dan tolong pemerintah dan Kementerian Agama jangan juga apalagi yang kenal sama santri Kementerian Agama itu melindungi nama pesantren ya. Oh, jangan nih, jangan itu, jangan lindungi. Justru kalian tidak melindungi. Ya kalau misalnya harus jujur, fair, justru kalian sedang melindungi. Seperti itu. Jadi jangan tutup-tutupi kejelekan pesantren yang model begitu ya, tapi tidak menutup juga kelebihan pesantren yang mungkin pesantrennya nggak seberapa, tapi kelebihannya mau meluluskan cetakan guru agama atau ustazah yang terbaik gitu. Bahkan bisa balance, seimbang antara kebutuhan spiritual dengan kebutuhan ilmu umum, seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.